Di sebuah perusahaan minyak di Arab Saudi, tahun 1950 terdapat seorang pegawai rendahan, anak remaja lokal asli Saudi bernama Ali bin Ibrahim Al-Naimi. Dikisahkan, Ali bin Ibrahim sedang bergegas mencari air untuk menyiram tenggorokannya yang kering dan kehausan. Secara kebetulan, Ali bin Ibrahim melihat air dingin yang tampak di depannya dan bersegera menuangkan air dingin tersebut ke dalam gelas. Belum sempat air itu diminum, tangan Ali bin Ibrahim terhenti oleh suara hardikan. Seorang yang mengatakan bahwa dia tidak boleh minum air di sini karena dia hanya pekerja rendahan. Air ini hanya diperuntukkan khusus untuk insinyur, kata suara yang berasal dari mulut salah seorang insinyur yang bekerja di perusahaan minyak tersebut. Ali bin Ibrahim Al-Naimi akhirnya hanya terdiam menahan hausnya. Ia sadar dirinya hanyalah seorang anak miskin lulusan sekolah dasar. Jikapun punya keahlian, dia hanya lulus lembaga tahfiz Quran. Keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan yang didominasi sahamnya oleh pihak asing. Hardikan itu selalu terngiang-ngiang di kepala Ali bin Ibrahim. Ia selalu bertanya-tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa segelas air saja dilarang untuk dirinya minum? Apakah karena aku pekerja rendahan, sedangkan mereka insinyur? Apakah jika aku menjadi insinyur, aku dibolehkan untuk minum? Apakah aku bisa menjadi insinyur sama seperti mereka? Pertanyaan itu selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya. Kejadian ini akhirnya menjadi momentum dalam hidupnya untuk memunculkan komitmen besar bahwa dia harus mengubah nasibnya. Dia miskin bernama Ali bin Ibrahim, lalu bekerja keras siang dan malam, melanjutkan sekolahnya pada malam hari. Hampir setiap hari ia kurang tidur karena harus bekerja dan bersekolah. Akhirnya, buah kerja keras Ali bin Ibrahim menggapai hasil. Ia akhirnya bisa lulus SMA dan kerja kerasnya membuat perusahaan memberi kesempatan padanya untuk melanjutkan studi. Ali bin Ibrahim dikirim ke Amerika mengambil kuliah S1 bidang teknik dan master bidang geologi. Pemuda ini lulus dengan hasil sangat memuaskan. Selanjutnya Ali pulang ke negerinya dan bekerja sebagai seorang insinyur. Kembali sebagai insinyur dan bisa minum air yang dulu dilarang baginya. Karena ia sudah terlatih bekerja keras, karirnya melesat sangat cepat. Akhirnya melonjak dari kepala bagian, kepala cabang, manajer umum, sampai akhirnya ia menjabat sebagai wakil direktur, sebuah jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh orang lokal saat ini. Saat Ali bin Ibrahim menjabat sebagai wakil direktur, insinyur yang dulu pernah mengusirnya justru menjadi bawahannya. Suatu hari, insinyur tersebut datang menghadap kepada Ali bin Ibrahim Al-Naimi karena ingin meminta izin cuti. Insinyur berkata, saya ingin mengajukan izin liburan dan saya harap Anda tidak mengaitkan kejadian air minum di masa lalu dengan pekerjaan saya saat ini, ujarnya. Saya berharap Anda tidak membalas dendam atas kekasaran dan keburukan perilaku saya di masa lalu, kata insinyur tersebut. Namun dengan senyum, sang wakil direktur mantan pekerja rendahan ini justru berkata, aku ingin berterima kasih padamu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Karena kamu telah melarang aku minum saat itu. Dulu aku memang sangat benci padamu. Tetapi dengan izin Allah, kamulah wasilah kesuksesanku saat ini, ujarnya. Tidak hanya berhenti sampai di situ, akhirnya mantan pegawai rendahan ini menempati jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Ali bin Ibrahim Al-Naimi diangkat menjadi presiden direktur pertama yang berasal dari bangsa Arab. Ini perusahaan ini menghasilkan 3,4 juta barel dan mengendalikan lebih dari 100 ladang migas di Saudi Arabia dengan total cadangan 264 miliar barel minyak dan 253 triliun cadangan gas. Atas prestasinya tersebut, dia ditunjuk Raja Arab untuk menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap dunia. Hanya dengan mengembangkan hinaan menjadi dendam positif, isu segelas air minum di masa lalu membentuknya menjadi salah seorang penguasa minyak yang paling berpengaruh di seluruh dunia.
Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.